Luar biasa. Sehat, alhamdulillah. Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Iya, jelas. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih udah hadir di sini. Ada Mbak Suki itu kalau bisa Budian nih ada 2 nih, Mbak Suki ada juga Pak Anang, Oh, kok pas Tahu-tahu ada juga Pusakni, ada juga kemudian ada juga yang lain nih, ada beberapa orang yang sering hadir dan juga pernah ikut kelas Sujok dan ada juga yang ikut kelas Sujok Academy ya beberapa. Terima kasih sudah hadir dan rutin seperti biasa kita akan sharing dengan beberapa narasumber kita praktisi Sujok di seluruh Indonesia ya. Insya Allah sore ini kita dengan Pak Bagja ya. Eh, saya lihat jadwal, ya betul insya Allah nanti kita sharing nih Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke tanya jawab ataupun nanti ke narasumber, kita seperti biasa kita akan sharing-sharing dulu ataupun boleh tanya jawab, tanya-tanya dulu ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu juga kita nanti akan informasikan buat Bapak Ibu yang pertama kali ikut Sujok atau tahu Sujok ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru nih, baru lihat Sujok. Nanti ada beberapa video-video yang udah kita share untuk Bapak Ibu untuk dilihat atau dipelajari apa itu Sujok dan sebagainya, ada di kalau di sosmed salah satunya di YouTube namanya Sujok TV. Kalau di sosmed yang lain di Facebook, di Instagram, di TikTok ataupun yang lainnya namanya Sujok Indonesia. Tapi kalau bingung kedua di sosmed itu bisa langsung carinya di sujokaja.com. Jadi kalau kita di sujokaja.com itu udah ada beberapa video-video dari YouTube ataupun dari TikTok kita share ke web tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa nanti cari aja sakit apa yang untuk ngobatinya. Contohnya sakit pilek, batuk, terus lagi demam, sakit kepala. Ketik aja kepala, demam, batuk, pilek. Jadi satu kata dimasukin nanti keluar beberapa yang bisa Bapak Ibu lihat ataupun pelajari atau dipraktekkan seperti itu. Namanya sujokaja.com. Nah, seperti ini. Oke, sebelum mulai, ada yang mau sharing pengalaman mungkin Bapak Ibu 1 minggu terakhir atau 1 pekan, 2 pekan terakhir nih terkait dengan Sujok. Oh, saya udah belajar Sujok, udah lihat Sujok, saya mempraktekkan nih. Hasilnya seperti apa? Mungkin ada yang mau sharing dulu? Dipersilakan kalau ada yang mau sharing dulu nih Bapak Ibu. Kita jam 4 lebih 5 menit, kita insya Allah nanti mulai. Nah, karena pancing nanti yang sharing insya Allah kita akan, yang belum dapat e-course nanti kita kasih e-course nih, yang di hijoklearning.com ya. Silakan yang mau sharing pengalamannya nih. Kalau boleh, saya mau sharing. Oh, boleh, silakan Ibu. Bu Maya silakan. Dari mana Ibu? Saya perkenalkan, saya Humaiyah dari Jombang. Oh, Jombang, Jawa Timur ya. Alhamdulillah saya mengenal Sujok beberapa tahun yang lalu, mengikuti waktu itu instrukturnya Bapak Jarod Ilusya. Jadi saya ikut di Surabaya beberapa kali. Kemudian ketika ada grup ini saya mengikuti lagi karena bagi saya ilmu itu semakin diulang-ulang akan semakin mendalam. Itu. Terus saya mau menceritakan ya waktu itu, waktu saya pelatihan itu yang saya rasakan waktu itu, karena saya kurang minum ya, waktu di kendaraan kan nggak berani banyak minum, sehingga sampai di sana itu ini apa, istilahnya anyang-anyangan itu apa ya istilahnya, yang kayak ingin BAK terus tapi sakit itu. Nah, ketika itu ada pelajaran bahwa kalau menderita seperti itu maka harus di kandung kemihnya itu dikuatkan memakai warna oranye. Nah, maka waktu itu saya beri warna oranye, kemudian saya tanya dulu, apa benar warna oranye? Jawabnya lo biru. Terus lo tadi kan keterangannya warna oranye. Lo biru Bu gitu. Tetapi saya beri warna biru. Ternyata semakin rasanya nyut 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 panas banget. Terus saya bilang lagi lo ini lo nggak kebalik. Kan tadi saya lihat harusnya warna oranye tuh. Loh, ternyata rasanya lo semakin panas. Lo iya dihapus diganti oranye gitu. Ketika diganti oranye maka
perlahan mereda seperti itu. Itu pengalaman saya sehingga selanjutnya ketika saya ini agak susah buang air kecilnya itu, maka langsung saya di apa itu di titik di telapak tangan itu antara ini ya, antara jari manis dan jari tengah itu saya kasih warna oranye, maka alhamdulillah rilis juga. Itu pengalaman pertama. Selanjutnya teman saya juga merasa pusing-pusing. Itu kalau dulu pusing gitu saya akupunktur, tapi selanjutnya dia takut. Akhirnya saya bilang gini, ini ada ilmu baru, udah nggak usah pakai jarum. Maka saya beri warna biru di ini jempol itu ya, jempol yang sisi yangnya itu saya beri warna biru. Terus habis itu 1 jam kemudian saya tanya gimana hasilnya. Alhamdulillah ternyata rilis. Maka bagi saya memang sujo itu suatu ilmu yang karena belum banyak dikenal di daerah saya sehingga mereka belum belum paham begitu. Tapi katanya lo ini dikasih mantra apa tadi kok diberi warna aja udah rilis pusingnya gitu. Itu terima kasih sehingga saya sangat apa ya percayalah dengan ilmunya Sujo. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kumayah ya sudah memberikan testimoni dan terima kasih juga buat Pak Jarod Ilusia. Salam nanti kalau ketemu dengan beliau salam dari kami dari tim Sujok Indonesia. Dan beliau Insya salah Allah. satu praktisi Sujok, beliau udah ikut beberapa pelatihan-pelatihan ISA juga dan betul Bapak Ibu sekalian, jadi bisa mempraktekkan tadi dengan warna dan sebagainya. Nanti dengan Pak Bagja ada beberapa mungkin akan dengan warna dengan lain sebagainya. Khusus buat Bu Kumaya, silakan pilih salah satu ekos atau keilmuan sujok yang ada di sujoklearning.com. Nanti Ibu tinggal screenshot, Ibu pengen yang mana nanti kami kasih. Nah, silakan ya. Yang ada di sini saya share nih. Terima kasih. Nah, ada di sini ya Bu ya. Ibu buka nanti sujoklearning.com seperti ini. Silakan dicari di bawah ada beberapa teknik pengobatan ada buat batuk, pilek, terus lagi ambeien, mal dan sebagainya. Ini bentuk ekos atau video-video pembelajaran. Ada juga keilmuannya di bawah nih. Boleh Ibu pilih salah satunya. Nanti konfirmasi ke admin Sujok Indonesia, nanti kami kasih akses gratis. Terima kasih. Barakallah. Oke, sama-sama Ibu. Oke, kita Oke, Bapak Ibu, kita langsung aja ya ke langsung kepada narasumber kita dengan Pak Bagja. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Bagja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak ya? Khawatir suara saya agak ini gitu. Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah jelas. Bapak Ibu gimana suara beliau jelas? Kalau di saya jelas nih. Iya, jelas. Oke. Bagaimana kabarnya sore ini Pak Bagja? Alhamdulillah. Insyaallah. Sedang menikmati 10 hari terakhir ya. 10 terakhir belum. Lagi itikaf sepertinya nih, lagi di luar nih. Oke, seperti biasa Pak Bagja, kita sebelum kita nanti tanya jawab, kita sharing-sharing juga terkait dengan Sujok, pengalaman Pak Bagja, dan mungkin ada sedikit yang mau di-sharingkan dulu sebelum kita buka nanti seri tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Bagja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ala dini kullihi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para terapis yang terhormat, Bapak Ibu pemerhati kesehatan gitu. Sedikit saja saya mau menyampaikan sebuah hal sebelum kita membahas ilmu yang menarik ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, Inna lisoimi la da'watan la turaddu. Orang yang sedang saum itu doanya tidak ditolak. Dan bagi kita yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, saum Ramadan, kita masih punya 10 hari lagi gitu, untuk menikmati fasilitas pengabulan doa.
dari sejak sahur sampai berbuka nanti. Mari kita manfaatkan itu, mendoakan hal yang baik untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita sayang, untuk pasien kita, gitu, untuk guru-guru kita dan teman-teman kita yang menjauh di sana. Kita maksimalkan sisa akhir Ramadan. Bapak Ibu yang makan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sudah beberapa kali menyampaikan informasi tentang sujud, gitu ya, dan saya jujur saja nggak habis-habisnya merasa bersyukur, gitu. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan untuk bisa mempelajari ilmu ini, gitu. Saya ingat pertama kali belajar ilmu, gitu, waktu itu di Bogor kalau nggak salah, mungkin di daerah Ciawi, gitu, bersama-sama dengan banyak peserta, dan ternyata teman-teman satu kelas saya di kampus seperti Pak Jarod, ibu saya yang tadi disampaikan, beliau memang salah seorang praktisi sujud yang luar biasa, gitu. Ada lagi Bu Kurnia, gitu ya, dan banyak lagi para sujud terapis yang keilmuannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan sebuah hal yang saya yakin Bapak Ibu sudah memahami, gitu ya. Jadi saya merasakan penggunaan terapi warna ini bagi saya, gitu, khususnya terapi warna yang berkaitan dengan cakra, gitu, memberikan banyak manfaat karena pertama kemudahannya, gitu. Terus yang kedua, sarananya juga nggak rumit, bisa kita modifikasi dengan berbagai macam, dan secara sederhana pewarnaannya juga hanya 6 warna, gitu. Untuk bagian kepala dia pakai warna orange, gitu ya. Untuk segmen yang merepresentasikan leher dia pakai warna merah. Untuk yang merepresentasikan dada dia pakai warna hijau. Untuk perut atas kita bisa gunakan warna kuning. Lalu untuk perut bawah bisa digunakan warna coklat. Dan area kelamin itu bisa menggunakan warna biru. Yang semuanya dominan arahnya warna-warna tua. Kalau secara studi kasus sudah terlalu banyak, gitu, penggunaan warna yang luar biasa, gitu, mengagetkan saya yang belajar, bahkan mengagetkan juga para penggunanya. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar ya, Bapak Ibu. Nanti kalau tidak terdengar, silahkan infokan saya di chat. Kasus terakhir yang saya tangani, sekali lagi saya banyak menangani kasus jarak jauh, beda kota, dan kasusnya adalah sudah berjalan cukup lama, hampir 4 tahun, gitu. Pernah ke medis, pernah menggunakan metode lain, pernah dipijat, bahkan juga termasuk menggunakan ilmuwan yang saya pelajari, gitu, akupunktur, yang which is luar biasa, gitu. Menurut saya akupunktur itu luar biasa. Dan terakhir, karena jaraknya jauh, lalu berbagai keterbatasan dari klien saya ini, akhirnya kita menggunakan warna. Dan waktu itu yang saya gunakan adalah karena dominan masalah mentalnya adalah amarah. Kurang keras suaranya, Pak. Oh, nggak kedengeran ya Bu ya? Coba. Kalau begini kedengeran nggak Ibu-Ibu? Bapak-Bapak, maaf. Ya, ini lebih jelas.
Lebih jelas. Baik. Saya akan coba berbicara lebih jelas. Mohon maaf berarti kalau tadi suaranya sayup-sayup gitu ya. Mudah-mudahan di sebagian masih terdengar. Saya ulangi lagi, Bu. Kasus terakhir yang saya tangani itu terkait dengan mental illness dengan pengobatan jarak jauh. Yang bersangkutan masih muda, belum menikah, dan sudah mencoba berbagai metode. Tapi saya percaya ini terkait dengan takdir dan rezeki dari Allah SWT. Jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk menawarkan penggunaan warna kepada klien saya ini. Dengan berbagai informasi yang diberikan oleh orang-orang dekatnya, akhirnya saya menggunakan metode warna cakra gitu. Karena dominasi masalah mental illness adalah amarah, maka yang saya pikirkan pada saat itu adalah organ tubuh yang mengendalikan amarah, organ tubuh yang menimbulkan efek amarah. Nah, pada waktu itu yang saya sarankan adalah memanipulasi wilayah perut atas beserta area pasangannya. Dan akhirnya saya berikan resep warna, lalu saya minta digunakan semaksimal mungkin. Dan pada akhirnya ada laporan setelah seminggu ya, itu ada laporan dari orang dekatnya bahwa terlihat perubahan yang signifikan. Bagaimana kemampuan amarahnya bisa lebih terkendalikan dan tidak tidak frontal seperti sebelum menggunakan terapi ini gitu. Dan juga kemampuan komunikasinya itu lebih baik. Dan saya sangat senang gitu, sangat bersyukur. Karena buat saya kalau melihat anak muda sakit itu, saya selalu banyak berdoa ya, semoga anak ini disehatkan karena kehidupannya masih panjang, masih banyak hal yang bisa dia lakukan untuk memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat. Lalu ada catatan berikutnya terkait informasi penggunaan warna tadi. Selang 1 bulan gitu ya, tiba-tiba ada kontak lagi. Akhirnya dengan keluarga dari klien saya. Lalu saya tanyakan, ternyata penggunaan warnanya itu terhenti, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menggali lebih jauh kenapa penggunaan warnanya terhenti, karena secara logika sebetulnya sarananya juga tidak terlalu mahal, penggunaannya juga mudah, dan bisa dengan singkat itu bisa diawasi cara penggunaan. Yang jelas keluarga ini menghubungi saya dan menyampaikan gejala yang lama itu muncul kembali. Bagaimana frontalnya, bagaimana maniknya, bagaimana histerianya. Dan pada akhirnya saya bisa sampaikan ya, saya berharap keluarganya bisa berjuang gitu ya, untuk menggunakan kembali terapi warna yang disarankan sesuai dengan waktu, dan nanti juga kalau ada gejala-gejala lain bisa kita selesaikan juga dengan warna, karena manfaatnya besar sekali warna ini. Efektif iya, dan efisien juga iya. Nah, itu salah satu contoh yang saat ini menjadi fokus perhatian saya. Dan saat ini saya juga sedang dapat informasi lagi tentang salah satu klien yang mengalami mental illness. Saya sedang melakukan analisa untuk bisa berbagi terapi warna. Kebetulan juga ini anak muda gitu, dengan kondisi yang sama, ada histeria,
ada maniknya, gitu. Maniak mungkin, atau bebas kalau memakai istilah manik gitu. Dan mohon doanya dari Bapak Ibu, mudah-mudahan terapi warna ini bisa memberi manfaat bagi anak muda yang akan saya tangani sekarang, karena beliau sudah hampir 7 tahun mengalami masalah mental illness ini. Kalau kasus-kasus yang lain, ya alhamdulillah sampai sejauh ini yang belum yang belum selesai masalahnya dan masih kita gali lebih jauh itu adalah keluhan dari salah seorang ibu. Ketika saya bicara masalah itu maksudnya terkait penggunaan warna, uh, uh, penggunaan warna dengan penggunaan cakrawala. Sampai saat ini yang masih dianalisa lebih jauh adalah kasus seorang ibu berusia sekitar 62 tahun yang sakit di pergelangan tangan. Sudah kita coba dengan berbagai warna, sudah kita coba dengan berbagai analisa, gitu. Tapi beliau masih merasakan sakit yang sama. Dan saran saya terakhir mungkin melakukan cek lab, gitu. Apakah terkait dengan ronsen ataupun ke bone density, gitu. Kepadatan tulang, apa-apa gitu. Beliau saya tangani selama 4 kali pertemuan, itu 1 kali seminggu, dan ya outputnya belum maksimal. Saat ini sedang menunggu hasil lab seperti apa untuk kita coba analisa lebih jauh. Apakah perlu menggunakan warna atau kemudian kita mencoba bergerak ke sentuhan jari, metode finger touch gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau saya lebih memilih ini sebagai sebuah bentuk hadis binikmah gitu ya. Jadi dengan penggunaan warna ini ada banyak masalah gitu, ada banyak kendala yang bisa saya bantu selesaikan. Ada GERD, ada masalah penjupatan jantung, ada masalah darah tinggi, dan kalau masalah kecil seperti bukan masalah kecil, masalah-masalah seperti masalah sakit punggung bagian bawah, sakit punggung bagian atas, rasa nyeri di tulang ekor, gitu. Alhamdulillah banyak menemukan solusi. Yang jadi catatan bagi saya pribadi adalah untuk memberikan motivasi kepada klien supaya bisa istiqomah, supaya bisa disiplin menggunakan resep warna yang sudah disampaikan. Itu yang masih menjadi catatan bagi saya. Dan saya mesti terus menggali-gali cara, karena saya Muslim, saya sering menyampaikan tentang hadis, saya sering menyampaikan tentang tafsir Quran yang terkait dengan ikhtiar penyembuhan atau penyakit itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya, Bapak Ibu sekalian, sedikit opening dari saya terkait dengan, kalau saya lebih memilihnya ini sebagai bentuk rasa syukur saya bisa belajar sujok warna dan berbagai sujok yang lainnya. Yang saya sekarang sedang ingin dalam lebih jauh adalah terkait penggunaan kuku, gitu, nail therapy. Mungkin itu Mas Pak Nur Hadi, sedikit penyampaian dari saya. Ya, baik Pak. Kalau ini ada yang ngechat di kamera, kalau kamera saya menghadap ke depan ya Pak, atau? Enggak, sebetulnya nggak apa-apa itu. Ya di bawah, nggak apa-apa kalau dari bawah memang gitu. Oh, maksudnya terlalu bawah atau bagaimana ya? Nggak apa-apa, nggak sejajar, nggak apa-apa. Oh begitu ya, ya. Oh, maaf.
Oke, ini ada pertanyaan Pak Bagja, mungkin langsung ke tanya jawab. Tadi suaranya jelas, Iya. mungkin beberapa tempat nggak jelas. Kalau di saya sih jelas ya. Mungkin Oh beberapa gitu. tempat. Silahkan Pak, kalau suara saya tadi kurang jelas bisa via chat nanti Ini atau tapi jelas ya. Ada beberapa jelas insya Allah. bisa apa ya disebut? Ya Ini bisa ada pertanyaan silaturahmi. Pak, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti kalau mau bertanya bisa langsung open mic, langsung bertanya kepada Pak Bagja. Kalaupun nggak bisa, mungkin bisa chat seperti ini. Ini ada pertanyaan masuk Pak Bagja satu. Bagaimana penjelasan secara teknis pengalaman terapi warna yang sudah dilakukan pada pasien? Pengalaman Pak Bagja nih mengobati perawat warna untuk pasiennya. Ya, eh, saya menggunakannya di tangan ya Pak, untuk penggunaan terapi warna cakra. Kalau memang penyakitnya sudah tergolong kronis gitu, saya bergerak ke kaki. Beberapa kali saya coba, eh, alhamdulillah gitu untuk yang sifatnya kronis itu ketika kita melakukan pewarnaan cakra di kaki, eh, itu memberikan efek yang baik. Jadi kalau teknisnya seperti apa, yang tadi saya jelaskan mungkin ya Pak sedikit ada penggunaan warna oranye untuk area kepala, penggunaan warna merah untuk area yang merepresentasikan leher, dan warna-warna lain untuk wilayah yang merepresentasikan bagian-bagian tubuh. Kalau Bapak ingin mengenal lebih dalam, memang baiknya mengikuti majelis sujok ya Pak, majelis belajar sujok. Saya sendiri secara pribadi, alhamdulillah itu bersyukur. Uh, Memang ada info yang kita keluarkan, tapi manfaat yang kita dapatkan itu bagi saya secara pribadi luar biasa. Saya bisa membantu banyak orang di luar lingkaran keluarga saya sendiri. Mungkin seperti itu Pak Nur Hadi ya, yang bicara teknis, karena saya agak, kalau harus memaparkan secara teknis, paling hanya teknis alatnya aja gitu. Kalau saya pakai spidol berbasis air, kadang-kadang juga kalau spidolnya susah, saya ngegunting ini Pak, ngegunting kertas yang warnanya memang relevan. Terus saya pakai biopori gitu. Selotip biopor, bukan biopori, selotip biopor yang kita bisa beli di apotek itu. Saya rekatkan aja di ranah itu. Pernah saya coba, karena nggak nemu, saya pakai daun gitu ya. Eh, jadi emang masih luas sekali penggunaan. Kalau itu bisa sedikit menggambarkan ya Pak, sedikit menggambarkan tentang teknis penggunaan warna cakra gitu ya, mudah-mudahan. Nanti Bapak diberikan keleluasaan ke lapangan untuk ikut majelisnya. Biasanya kan nanti Pak Nur Hadi suka nge-share informasinya ya, kelas finger touch, kelas nail gitu, terapi, terus kelas color terapi basic, gitu, kelas color terapi cakra. Gitu. Silahkan nanti berkomunikasi saja dengan Pak Nur tadi. Baik, itu Oke, mungkin jadi Pak. Bapak Ibu sekalian untuk keilmuan ataupun untuk pemahaman terkait keilmuan sujok ada beberapa, kita ada kelasnya. Ada juga kita e-course, kalau yang e-course tadi di sujoklearning.com. Jadi sujoklearning.com itu adalah rekaman kita untuk pembelajaran sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari video. Terkait mau belajar yang terdekat, kita di paket Ramadan ini kita dapat pertemuan, 31 pertemuan lagi nanti hari Sabtu. Insya Allah dengan saya terkait dengan biji plus tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau tidak bawa spidol, tidak bawa yang lain, bisa pakai biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan ada di sekitar kita. Dan insya Allah kita materinya kita akan kumpas tuntas kurang lebih nanti 2 jam di hari Sabtu. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen ikut belajarnya, nanti bisa ikut kelas sujok biji ya, atau terapi biji nanti dari Sabtu. Jadi buat Bapak Ibu sekarang, Ini Pak Nur Hadi, saya nunggu kelas sujok untuk pemakaiannya pakai biji duren ada nggak?
Terlalu besar Luar ya kalau biasa. biji durian. Durian. Kalau mau praktek buah durian yang kecil itu buat pijat bisa itu, Pak. Baik, Bang, diteruskan. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, untuk saat ini kita lebih bertanya kepada teknis cara ngobati. Jadi kalau sakit apa, jadi kita sebetulnya setiap hari Kamis ini kita sharing lebih kepada tanya jawab terkait sakit-sakit tertentu. Contohnya untuk ngobati sakit ini bagaimana cara ngobatinnya. Jadi kalau keilmuan emang kita harus dibahas lebih detail, walaupun kita kelas yang paling pendek biasanya kita 2 jam. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen part itu pembelajaran sojok tentang warna, tentang biji, bahkan warna itu ada di korespondensi dasar, ada juga di cakra, ada di meridian, ada juga nanti di tri origin. Jadi warna pun pemakaian di beberapa keilmuan. Jadi untuk keilmuan biasanya kita ada kelasnya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan lebih kepada teknis untuk obatin sakit tertentu. Kalau di sini banyak hadir para master, Bapak Ibu sekalian, master sujok. Ada Pak Samuel gitu ya, yang saya kenal. Pak Nur Hadi tuh juga. Terus ada Dr. Gusti. Insya Allah saya menjawab apa yang pernah saya alami. Kalau Bapak Ibu mau ngobrol, bisa WA saya di 0859 2992 1502. Tapi mohon maaf kalau responnya nggak bisa instan, perlu waktu. Tapi kalau ada WA, saya upayakan untuk bisa dibalas. Berapa nomornya? 0859 229 2992 oh, 2992. Coba dibalikan lagi Pak, saya biar di chat saya tulis. 0859 2992 1502. Oke, nah ini Bapak Ibu kontak beliau. Jadi kalau biasanya kalau kita itu tepat janji tapi gak tepat waktu. Maksudnya tetap kita balas tapi waktunya agak lama. Iya. Ya, kalau saya secara pribadi mendoakan semoga Bapak Ibu ini bisa ada rezekinya gitu ya untuk belajar sujud dan juga berbagi manfaat lebih luas pada orang-orang di sekitar kita, apakah itu memang circle kita atau masyarakat umum gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau bertanya bisa open mic ataupun langsung chat ya kalau ada mau bertanya ke Pak Bagja. Nggak apa-apa, Pak Nur Hadi kalau misalnya ini. Mumpung ada beliau nih, praktisi. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi untuk stroke ya. Saya termasuk yang tidak menangani kasus stroke, Pak. Karena sejauh yang saya untuk penggunaan warna gitu, karena sejauh pengalaman pribadi saya, stroke itu pengobatannya itu unik gitu, subjektif, dan dari kacamata saya sih efektifnya memang sampai sejauh ini saya melihatnya menggunakan akupunktur ya. Kalau saya karena yang saya pelajari itu ada akupunktur metode Tung gitu ya, ada Trinidad. Jadi kalau saya masih mengagumi penggunaan akupunktur metode tersebut. Sehingga untuk stroke, mohon maaf ya, jadi saya belum bisa menjawab karena saya belum pernah menggunakan warna untuk kasus stroke. Warnanya pakai cakra dan 6 energi inti. Saya hanya bisa jawab pakai bahasa saya, Pak. Kebetulan saya nggak terlalu pintar gitu ya. Jadi warna yang saya gunakan ya warna yang dikenal dalam sujud cakra. Yang 6 tadi itu. Ada yang oranye, ada yang merah, terus hijau, kuning, coklat, dan biru. Dan biasanya suka saya modif dengan warna untuk booster gitu. Itu saya dapatkan dulu dari Pak Heriza, lalu kemudian saya teringat lagi ketika Madam Bipindar menyampaikan hal yang sama.
Nah, ini ada dari Bu Nui, Bandung. Saya bukan dokter, Bu Nui. Sehingga kalau terkait dengan penggunaan obat kimia, gitu, itu memang sebaiknya Bu Nui berkonsultasi dengan dokter. Eh, apa? Karena yang saya pahami sebetulnya memang sujok dengan penggunaan obat kimia itu bisa saling membantu. Dan pada akhirnya kalau memang sudah merasa baik gitu ya, dan berniat untuk mengurangi atau melepaskan obat kimia, tetap harus berkonsultasi dengan dokter gitu. Karena ada alasan kebaikan yang saya pahami gitu. Kenapa kemudian dokter memberikan resep tertentu untuk kita gunakan. Dan tidak ada salahnya kalau berkonsultasi itu pakai second opinion. Jadi misalnya ke dokter yang ibu kenal A, lalu nanti ke dokter yang ibu kenal B, untuk bisa mendapatkan informasi yang baik gitu, yang cukup dan baik. Ada lagi Pak Nur Hadi, warna booster ya. Saya tunjukkan saja ya Pak Budi ya. Jadi warna booster itu, tapi ini pakai istilah saya ya, karena mungkin kalau istilah teoretikalnya ada lagi gitu. Itu penggunaan warna merah Pak. Ini saya tunjukkan sini. Penggunaan warna merah mulai dari titik di sini, lalu ke bawah di sini, lalu sendi-sendi ini, di bagian sini. Ini maaf kalau jawaban saya tidak terlalu ilmiah gitu, karena saya ngertinya hanya bahasa-bahasa yang sederhana gitu. Lalu di bagian bawah di sini, Bapak bisa lihat nanti di sujok aja gitu ya, titik-titik booster itu apa warnanya sih warna merah, tapi penempatannya di mana akan lebih jelas kalau Bapak nanti lihat sendiri di bisa dicari mungkin di sujokaja.com atau di YouTube channelnya ya punya Sujok Indonesia. Ini ada yang bertanya untuk dari Pak Basuki, kalau kelenjar tiroid atau gondok yang membesar, bagaimana terapi warnanya? Pak, maaf Pak Nur tadi sebentar. Gimana tadi? Saya coba lihat lagi. Ya, yang dari Pak Basuki ya, kelenjar tiroid. Kalau kelenjar tiroid atau gondok yang membesar, bagaimana terapi warnanya? Mungkin informasi dari saya masih harus divalidasi ya Pak. Tapi kalau terkait gondok gitu, itu di ranah leher ya. Berarti di ranah leher itu kita harus gunakan. Tapi nanti Bapak bisa WA saya ya kalau mau diskusi lebih jauh. Saya kasih gambarannya aja. Untuk kalau di area leher itu kita kalau misalnya dia sudah membengkak gitu, kita bisa gunakan warna coklat. Tapi ini ada pasangannya, Pak. Artinya tidak hanya sekedar satu warna coklat saja diletakkan di area yang merepresentasikan leher, tapi juga ada lokasi lain. Saya harap sih pembengkakan kelenjar ini sudah berkonsultasi dulu ke dokter gitu ya, sehingga nanti ketika menggunakan warna, informasi yang diserap itu dari dari ranah medis itu sudah maksimal begitu, sehingga mungkin penggunaan warnanya juga bisa lebih efektif. Mungkin seperti itu untuk sementara jawabannya ya Pak ya. Nanti kalau mau informasi lebih jelas, silakan nanti bisa WA saya, nanti kita bisa diskusi sedikit banyak. Ya, yang betul ya untuk gondokan. Boleh silakan Bapak Ibu, langsung aja. Kalau untuk plantar fasciitis gimana ya Pak? Oke. Yang terasa itu kondisinya seperti apa ya Bu? Jadi kalau biasanya habis dipakai nggak baru bangun gitu, terus habis itu kalau misalnya bangun terus dibuat napak kan itu tumitnya sakit. Seperti itu. Maksud apakah terjadi di saat bangun pagi saja atau memang terus menerus atau ada momen
Misalnya kayak menjelang malam atau hanya ketika bangun dari duduk. Kalau misalnya kelamaan duduk, habis itu buat jalan lagi itu sakit gitu sih Pak. Baik, tapi yang saya sampaikan ini hanya informasi sementara ya Bu Heni. Nanti boleh berkonsultasi dengan Master Sujok yang Ibu kenal di sini, ada banyak sekali gitu ya. Ada Pak Samuel, ada Pak Nur Hadi, ada Dokter Gusti gitu. Kalau biasanya terkait dengan masalah pelantar, itu kita bisa gunakan perut bagian bawah, Bu, untuk menghilangkan rasa sakit gitu ya. Kalau perut bagian bawah definisi saya itu di daerah sini. Di daerah sini. Nah, nanti kita bisa gunakan itu. Sebetulnya kalau untuk menghilangkan rasa sakitnya kita bisa gunakan warna merah ya. Kita bisa coba gunakan warna merah. Tapi juga nanti ada titik ada titik penyeimbangnya. Nah, itu nanti mangga Ibu bisa diskusi lebih jauh. Sekali lagi Ibu bisa diskusi dengan siapa saja untuk mencari solusi dari masalah pelantar ini. Mungkin Ya, itu Pak, untuk terima sementara ya, Bu Heni ya. Semoga lekas sembuh, Bu. Ya, makasih. Tanya Pak Bagja Ya, Oh, silakan. siapa? dengan Monggo. Said. Pak Bagja, kalau kita terapi warna dengan menggunakan titik korespondensi, misalnya kita mau sedasi otak gitu, karena untuk darah tinggi misalnya, itu disedasinya itu di satu titik di jempol aja, misalnya di ujung jempol, atau di seluruh ujung jari? Satu aja atau semua jari? Biasanya gimana Pak Bagja? Maksud saya, Kalau- kan kadang orang, ya. wah daripada satu jari aja nih, semua jari aja gue sikat nih, kasih warna ujungnya. Iya. Kali aja bisa cepat reaksi gitu. Gimana Pak Bagja? Kalau ini mah hipotesa saya Pak ya. Saya yakin Pak Nur dan para sujoker di sini, para master sujoker di sini lebih punya pengalaman dari saya. Kalau saya sampai sejauh ini karena saya ngertinya cuma bahasa-bahasa yang sederhana Pak. Kalau memang terkait dengan otak begitu ya, yang saya pernah lakukan itu saya lebih menggunakan finger touch Pak, tidak menggunakan warna gitu ya. Artinya misalnya yang saya kejar, misalnya kalau terkait dengan otak, dia ini hanya sekedar ilustrasi ya Pak. Itu mungkin meridiannya di sini di tengah sini. Nah, saya gunakan finger touch saja Pak. Finger touch-nya yang memang bersifat sedasi. Artinya kalau buat saya, mungkin saya akan menggunakan dua jari ini. Saya posisikan sesuai dengan bagaimana peletakan untuk sedasinya, dan nanti tinggal ngelihat reaksi. Saya pernah cerita di beberapa pertemuan yang lalu, ada satu kasus di ICU, tapi dokternya tuh bilangnya ada penyempitan pembuluh otak walaupun sedikit gitu. Saya tidak melihat hasil MRI-nya karena waktu itu nggak ketemu dokternya, hanya langsung hadir ketemu dengan pasiennya. Dan saya gunakan finger touch untuk kasus beliau, itu mungkin sekitar kurang lebih 10 atau mungkin kayaknya nggak sampai 15 menit ya Pak. Yang tadinya beliau teriak-teriak, mata selalu tertutup, dulu kenalnya beliau tuh bilangnya vertigo gitu ya, vertigo parah bahasa beliau itu. Kalau mata ngebuka itu langsung teriak kesakitan. Saya gunakan finger touch. Alhamdulillah ada reaksi positif dari beliau. Waktu itu matanya bisa dibuka, terus bisa bicara. Tadinya hanya bisa mengadu kalau bahasa ini mungkin. Aduh sakit, hanya begitu saja kalimat yang keluar dari mulut pasien ini. Semenjak beliau masuk UGD, jadi ada hampir 24 jam di UGD. Begitu mungkin Pak Nur Said untuk pengalaman saya yang terkait dengan Afwan Pak Contohnya Bagja, dong. Afwan Pak Bagja, untuk finger touch itu seperti apa aplikasinya? Bisa dikasih contoh Pak?
Contohnya. Posisi saya siswa ya Pak Nur, hanya bisa berbagi Nggak dengan bahasa yang apa-apa, sederhana. sama-sama. Nanti kalau Gimana mau Pak belajar Firdaus? kalau mau belajar lebih terstruktur nanti ada kelasnya biasanya finger touch sama Pak Heriza atau mungkin sama para master sujok di sini. Tapi Soalnya waktu kalau itu tanya Pak Nur Hadi nggak dijawab Pak. Pak Nur Hadi dijawab Pak, pas cuman sama kayak saya kadang-kadang ngebalas WA-nya perlu cari waktu lagi gitu. Oke, untuk Finger Touch itu mungkin saya bantu jawab ya. Sebetulnya kita udah ada kelasnya di Ekos, ada juga tuh tentang magnet jari sebetulnya. Kalau kita itu disebutnya magnet jari. Jadi kan di jari itu ada utara selatan. Itu di magnet jari. Jadi kalau belajar magnet yang magnet terapi itu dibahas oleh Pak Heriza. Jadi biasanya, nah sebetulnya yang praktek atau praktisi Finger Touch itu Pak Bagja yang udah praktekin gitu kan. Nah, sebelum kita juga sering melakukan juga. Jadi kalau kita nggak bawa apa-apa, itu menggunakan jari ini. Bisa ini ya Pak Bagja. Bisa aja kan utara selatan gitu. Mungkin nanti kita kirim aja di grup ya untuk gambarannya mana utara mana selatannya. Jadi Bapak Ibu ini bisa dipakai semua Pak Nur Hadi. Bisa dipakai semua. Bisa dipakai semua. Iya. Ilustrasinya waktu ini aja Pak ya, ilustrasi sederhana. Boleh. Waktu ada kejadian yang perutnya sakit melilit gitu, malam-malam ngontak saya video call. Terus saya bilang gimana ini? Iya ini kok sakitnya lama banget. Biasanya sakitnya nggak selama ini. Ya karena beliau sudah kenal saya karena klien saya gitu. Akhirnya saya gunakan seperti ini Pak. Karena beliau merasakan rasa sakit, saya gunakan 2 jari ini. Saya tempelkan di pakai bahasa saya tapi ya Pak Nur Hadi ya. Nanti ini tolong diperbaiki karena Pak Nur Hadi itu lebih canggih kalau bahasa akademis ya. Kalau saya cuman suka pakai bahasa yang asik aja menurut saya gitu ya, yang sederhana. Karena meridian limpa itu di wilayah ini ya Pak ya. Ini mungkin nggak jelas sih, nggak terlalu jelas. Di samping sini, jadi saya posisikan jari saya itu untuk mensedasi ya. Untuk menghilangkan rasa sakitnya gitu ya. Jadi saya posisikan seperti ini, nggak tahu ya kelihatan jelas apa enggak. Nah saya posisikan seperti ini. Gimana saya cara ngasih lihatnya? Nah, bisa kelihatan. Saya posisikan seperti ini Pak. Nah begitu, terus sambil ngobrol sambil video call saya bilang ayo Pak, jarinya begini kan, ikuti saya, sentuhkan di posisi ini gitu ya. Dan nanti sambil ngobrol kita lihat reaksinya gimana. Saya pakai ini Pak, jari tengah dan jari manis gitu ya. Dan betul kata Pak Nur Hadi tadi posisinya itu ada utara selatan. Nah ini nanti harus dipelajari kombinasi dia ketika sedasi itu apa, kombinasi dia ketika tonifikasi itu seperti apa. Nah itu lebih asik lagi Pak, diobrolin nanti di kelas. Dan nanti kalau emang lagi di kelas jangan tanggung-tanggung Pak nanyanya. Gimana misalnya kalau kasus susah kencing, gimana kalau kasus apa yang tadi Bu Heni plantar gitu ya. Gimana kalau kasus Lola. Lola itu loading lama gitu ya. Gimana kalau kasus mager gitu. Dan diskusikan saja. Kayak saya memahami sisi emosi ini dipengaruhi oleh organ tubuh ini, lalu kemudian apakah kemudian saya bisa menggunakan kombinasi pengobatan magnet jari dengan seperti ini gitu ya. Kalau ini pengalaman saya ketika saya ada di kelas finger touch, di kelas magnet jari, gunakan semua kombinasi analisa yang kita pahami untuk menghasilkan sebuah rumus yang kita secara pribadi itu yakin gitu. Kalau saya waktu itu saya punya kasus jantung, oke, saya memahaminya begini. Gimana kalau saya menggunakan kombinasi magnet jari dengan seperti ini? Apakah ini memang sesuai? Ini maaf ya Pak Nur Hadi, saya ngasih bocoran aja supaya nanti kalau ikut kelas bisa maksimal gitu, bisa optimal. Jadi maksudnya finger touch itu 2 jari diletakkan di titik meridian terus digoyang-goyang gitu Pak? Enggak sama sekali nggak digoyang Pak, cuma ditempelin aja. Ditempel aja. Iya, tidak ada menggunakan tenaga.
hanya ditempelkan aja. Ya kalau memang mau kelihatan keren sedikit boleh lah baca Al-Fatihah gitu ya, baca Al-Ikhlas, itu bagian dari keberkahan yang lain. Tapi tanpa kita melakukan apapun, dengan hanya menempelkan saja, ini yang pernah saya lakukan ya Pak. Dengan hanya menempelkan saja, alhamdulillah sudah ada efeknya gitu. Jadi nggak ada penekanan, tidak pakai tenaga, tidak diuyak-uyak, hanya murni sentuhan saja. Wah, tangannya beda berarti Pak. Sama Pak, karena ini yang menarik ya, yang kasus yang tadi saya ceritain di ICU, karena saya pegal Pak, saya pegal gitu, saya minjem tangan istrinya pasien saya. Maksudnya, aduh ini pegal juga nih, posisi kayak gini. Pengen di kamar kecil dulu gitu kan. Terus saya bilang, Bu, saya minjem jarinya ibu ya. Jadi saya pinjam jari istrinya, lalu saya susun sesuai saat itu kan harus disedasi gitu ya. Ibu tempel kayak gini ya, saya ke kamar mandi dulu. Oh, Saya ke jadi kamar mandi. kayak lagi dipalpasi ya Pak Bagja ya? Ditempel gitu ya. Iya, hanya ditempel Pak, tidak ada penekanan sama sekali, tidak ada tenaga sama sekali, hanya Baik. murni menyentuh. Gitu. Baik, Nah ini saya Menarik ya. Luar biasa. nunggu Menarik ya. info dari Sujok nih, apakah finger touch ini ada advance level berikutnya, karena buat saya pribadi memang ini menarik sekali gitu, dampak yang ditimbulkan ya, walau alam. Jadi mungkin tambahan aja misalnya sebagai tambahan. Jadi finger touch ataupun magnet jari sebetulnya kan di dalam tubuh kita itu ada banyak energi. Salah satunya ada energi listrik dan sebagainya. Ada utara selatan. Nah, terkait dengan tangan ini sebetulnya kalau Bapak Ibu pernah ikut tentang terapi magnet, hampir sama nih utara selatannya. Nanti saya juga lupa deh, karena saya sebetulnya kalau saya ilmu sujok itu banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti yang dipelajari mana ketika dipraktekkan pasti sesuatu yang dipercayakan atau yang menurut saya ini aja. Kebetulan kalau saya sendiri seringnya pakai warna sama pakai biji. Karena apa? Karena sering banyak pasiennya itu yang saya lakukan. Kalau Pak Samuel mungkin pernah ikutnya, beliau menggunakan magnet. Jadi spesialis dia pakai magnet. Nah, Pak Bagja seringnya mungkin pakai tangan nih. Tapi ada juga salah satunya di sini juga Pak Herija sekarang udah menggunakan seringnya pakai twist. Sama seperti Dr. Gusti pakai twist. Nah, kalau Pak Herija karena basicnya akupuntur menggunakan sujok akupuntur. Jadi akupunturnya di tangan dengan 4 titik, salah satunya 4 titik terorisnya. Jadi banyak keilmuannya. Terkait tadi tentang pijat touch atau jari, saya pernah punya pengalaman mungkin sharing ya. Jadi kalau saya kadang-kadang saya lupa juga ini mana utara mana selatan. Tapi kalau nggak salah juga mohon maaf sebelumnya saya juga saling koreksi ya. Kalau laki-laki itu kalau nggak salah usus ya, utara selatan. Kalau nggak salah gitu. Kalau perempuan maaf ya susu ya selatan, utara, selatan. Jadi beda itu jarinya itu laki-laki perempuan itu. Jadi kalau bingungnya seperti ini, kalau bahasa mudahnya saya pernah praktekkan. Saya biasanya kalau Pak Bagja tadi menggunakan meridian. Kalau saya belum begitu paham meridian, saya pahamnya titik cakra. Kalau Pak Bagja tadi titik meridian seperti ini, contohnya di jari, kalau saya menggunakan cakra. Jadi kan cakra itu 1 sama dengan 4, seperti ini. 2 sama dengan 5, kayak gini. Terus lagi kalau keilmuan cakra menggunakan 3 sama dengan 6 gini. Nah, saya pernah mengobati menggunakan ini cakra. Oh, tidak ada perubahan nih. Dibalik kalau asalnya seperti ini, saya ditambah jadi gini nih. Sama ini jarinya. Kalau utara selatan seperti ini kan jadi dibalik nih kayak gini. Jadi ini teori dasarnya kalau Bapak Ibu mau nyoba menggunakan jari magnet jari ini gitu. Itu mungkin tambahan di saya sering pernah ngelakuin bukan di meridian tapi saya melakukannya kalau magnet jari itu digunakan di cakra di sini. Itu mungkin Bapak Ibu ada pengalaman sendiri nih yang udah beberapa sepertinya udah belajar juga nih. Oke, mungkin ada lanjut pertanyaan ini Pak Bagja. Mungkin nanti untuk keilmuan kita bisa sharing ya, udah lihat videonya ya. Nanti saya lihat lagi. Izin kasus asam lambung. Nah, ada pengalaman Pak Bagja sebelum saya mungkin ada pengalaman juga ngobatin asam lambung nih. Silakan Pak Bagja, mungkin ada pengalaman. Kalau asam lambung saya efektif pakai warna cakra Pak, efektif juga pakai finger touch.
Tapi yang saya rasakan kalau bicara cepat ya Pak, kalau bicara cepat itu buat saya pribadi itu ketika menggunakan jari, magnet jari. Nah, tapi ini sifatnya sangat subjektif ya. Mungkin juga di pasien yang berbeda akan terjadi kasus yang berbeda. Kalau kasusnya asam lambung, Bapak bisa gunakan cakra di sini ya. Apa sih namanya, ruas ketiga ya? Ruas ketiga, terus juga bisa gunakan di ruas kedua gitu. Nah, nanti kita warna yang digunakannya itu terkait untuk mengendalikan rasa sakitnya, Pak. Nah, ini bisa dipakai di warna hijau. Ya, nanti kalau Bapak perlu bantuan, bisa WA, nanti saya gambarin contohnya. Tapi di sini banyak yang bisa di WA, Pak. Wah, di sini isinya master sujok semua ini. Bro bisa WA ke siapa saja yang ada di sini, nanti diinfokan. Kalau pakai jari, itu sifatnya harus sedasi, Pak. Dan memang kita lihat dulu sakitnya itu di mana, apakah di sebelah kiri ulu hati, atau memang di ulu hatinya. Ini buat saya pribadi ya Pak. Apakah di sebelah kiri ulu hati, atau memang tepat di ulu hatinya gitu ya. Baru nanti dari situ kita bisa bicara apakah kita akan lakukan tindakan di meridian limpa, atau di meridian lambung, atau bahkan sebetulnya itu mungkin bukan masalah limpa lambung, tapi memang ada dampak dari liver gitu ya. Karena misalnya ditemani rasa kembung atau apa. Untuk sementara bisa gunakan warna hijau. Titiknya di mana? Boleh Bapak nanti WA aja saya, nanti saya fotoin. Dicoba di mana? Bismillah, mudah-mudahan cocok. Kalau ada efek, alhamdulillah. Kalau belum ada efek, nanti bisa kita diskusi lebih jauh lagi. Itu mungkin ya Pak Nur Hadi. Sorry. Untuk tambahan, untuk asam lambung ada di sujokaja.com. Di sini ada beberapa video nih. Tuh. Ada yang ngobati sakit lambung atau GOT atau asam lambung. Iya. Emosi. Di sini ada beberapa video-video yang bisa Bapak Ibu praktekkan. Karena banyak juga yang ngalamin asam lambung. Jadi di sini ada beberapa yang dipraktekkan nih, bisa dipraktekkan. Ada dengan twist, ada dengan warna. Ada twist ya. Ya, dengan twist, dengan warna nih. Ada magnet, betul. Dengan magnet. Belum ada jari ya, Pak Nur Hadi. Berarti Pak Nur Hadi harus bikin yang jari ini. Magnet yang jari. Jari Pak Bagja, nah boleh nanti kita, kalau nggak salah ada ya yang jari ini. Coba, kalau belum, ini kita gabungan dari TikTok ataupun dari YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu di sini di sujokaja.com dicari aja sakitnya apa, barusan asam lambung. Nah, tampilannya kan seperti ini. Sorry, maaf lambat. Nah, tinggal diketik aja di sini sakitnya apa. Kalau tadi kan apa namanya, darah tinggi, ada nggak? Darah tinggi atau hipertensi. Nah, ada di sini tuh. Darah tinggi atau hipertensi, ada beberapa buat ngobatinnya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa cek. Kalau pengen langsung ke YouTube atau ke TikTok-nya tinggal diklik di sini. Nanti ada beberapa video langsung ke YouTube atau TikTok. Kalau stroke ada nggak Pak Nur Hadi, coba? Stroke. Stroke kalau nggak salah pasca stroke ya, coba. Pasca stroke. Oh. Kalau pas stroke-nya ada juga nih. Banyak. Nah, Pak, insya Allah ini yang tadi bertanya bisa di sini solusinya. Jadi kan kalau stroke itu banyak ininya ya, ada yang lemes, ada yang kaku, ada yang nggak bisa ngomong. Jadi mana dulu nih yang mau diobatin? Jadi ketika komplikasi, sebetulnya mana dulu yang mau diobatin seperti itu. Biasanya kalau kita di tim Sujo, kalau sakitnya komplikasi banyak, menggunakan Sujok diagnosing. Jadi didiagnosis dulu sakitnya apa, nanti ketika ngobatin sakit tertentu, nanti mungkin ketika sembuh sakit tersebut, yang lain juga ngikutin seperti itu. Oke, gak terasa nih waktunya sudah jam 5. Ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti sebutin Pak jari apa aja. Oke, mungkin Udah, nanti kita ada tambahan ya. Sudah disebut. Udah ya. Karena ternyata jari bone ada energi magnetnya. Iya, ada kita. Jadi kita itu sebetulnya selain jari tadi menggunakan magnet, ada juga kita mudra. Nah, itu semua tri origin juga, itu keilmuan tri origin. Jadi kita hanya menempelkan jari ketika kita, apakah itu mistik ataupun ilmiah, insya Allah kalau Bapak Ibu ikut kelasnya, yang tadi ketri warna, lain sebagainya, itu bisa dipelajari dan itu udah diteliti oleh Profesor Pak Jewu. Mungkin sebelum kita tutup, bisa ini closing statement dari Pak Bagja untuk Bapak Ibu, tetap semangat, tetap sehat, dan sebagainya untuk menjaga kesehatan dengan metode Sujok ini. Silakan Pak Bagja. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran di majelis ini.
Semoga kehadiran kita di sini memberikan keberkahan gitu ya, kebaikan baik bagi diri kita di kehidupan ini dan kehidupan nanti. Saya doakan semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, senantiasa bisa memberikan manfaat seluas-luasnya, dilindungi dari kefakiran, diberikan keberanian untuk terus berbagi pengetahuan gitu ya. Ya, kalau saya secara pribadi mohon maaf kalau ada informasi yang saya sampaikan keliru atau ada perkataan yang tidak pantas. Yang kelirunya itu memang sepenuhnya dari saya. Yang benarnya itu dari Allah yang sudah memberikan rezeki kita untuk belajar dan menikmati ilmu gitu ya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sama, Oke. Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan sungkan-sungkan kalau nanti pertanyaannya belum saya dapat jawab buat Bapak Ibu. Nanti tanya di grup ataupun chat ke admin Sujok Indonesia. Kalau pertanyaan Bapak Ibu belum ada di sujokaja.com, bisa aja kita di YouTube atau di TikTok-nya belum kita masukin. Jadi kalaupun belum dapat, kontak admin aja, nanti kita dari admin akan di-chat kepada Bapak Ibu, kita cariin videonya, nanti kita kirim kepada Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya Nur Hadi dari tim Sujok Indonesia undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.